Halo guys, malam. Jadi hari ini Bu Deka mau menjelaskan tentang permintaan dan penawaran ya. Nah, kita akan memahami yang pertama itu adalah hukum permintaan. Nah, di sini permintaan biasa disebut juga demand atau supaya lebih gampangnya lagi teman-teman menghayati ini kalau permintaan itu dari sudut pandang pembeli. Nah, biasanya dikasih simbol tuh KIDE. Kenapa KIDE? Karena KIDE itu adalah singkatan dari quantity of demand gitu ya. Quantity berarti itu adalah jumlah dari barang yang diminta gitu ya. Nah, permintaan sendiri itu adalah apa yang kamu inginkan. Misalnya contohnya kamu sebagai pembeli pastinya gitu kan ya, yang namanya manusia gitu kan ya, pasti nggak ada puasnya dong. Misalnya sekarang udah punya handphone yang sekarang nih, pengen nanti lagi setahun atau 2 tahun kemudian pengen ganti handphone, pasti gitu dong, pasti ada keinginan kayak gitu ya. Terus yang jelas ketika kamu di posisi pembeli gitu kan ya, dan kamu menginginkan suatu barang, pastinya kamu mampu gitu loh membelinya gitu ya. Misalnya contoh kamu ingin beli handphone baru, bagaimana supaya kamu mampu, ya pasti kamu ada usaha dong buat nabung kayak gitu ya. Nah, pastinya sebelum itu ada yang namanya kita menabung, itu namanya rencana untuk membeli barang tersebut kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ke hukum permintaannya sendiri. Jadi kalau hukum permintaannya gitu kan ya, bunyinya gini, semakin tinggi harga itu price ya, atau P simbolnya suatu barang, maka semakin rendah jumlah barang yang diminta atau kuantitinya, atau di sini disebut dengan tadi Bu Dika bilang dari awal QD kayak gitu ya, atau quantity of demand gitu. Nah, disingkatnya guys supaya lebih paham nih secara logikanya, jika harga naik gitu ya, pasti permintaan itu akan turun gitu. Nah, ini kondisi ini berbanding terbalik ya, maksudnya berbanding terbalik itu yang satu naik gitu ya, harga naik, yang satunya lagi permintaannya turun. Nah, itu logikanya gitu, udah dapat belum? Oke, semoga udah ya. Lalu kita beralih ke, nah ini dia, kenapa hukum permintaan seperti itu? Pasti banyak yang bertanya-tanya dong kayak gitu kan. Nah, ternyata itu ada efek substitusi. Efek substitusi itu apa? Misalnya harga ayam, P ayam, singkat aja ya, P ayam naik gitu ya, konsumen otomatis akan mencari barang pengganti atau substitusi. Apa sih barang penggantinya ayam? Kalau harga ayam naik, pasti ibu-ibu gitu ya di luar sana gitu kan ya, pada cari barang yang sama worth it-nya kayak ayam tapi lebih murah. Contohnya adalah ikan, bebek, udang kayak gitu ya. Lalu permintaan ayam ya otomatis turun dong gitu kan, karena si ibu-ibu tadi udah cari alternatifnya kayak gitu. Mungkin gak sih Bu, alternatifnya tuh daging sapi gitu misalnya ya, mungkin, tapi gitu kan ya, itu bukan substitusi, tapi itu adalah kayak misalnya selera ya, karena bosan gitu, mungkin bosan makan ayam nih, makan daging sapi. Kenapa dibilang bosan? Karena daging sapi harganya lebih mahal ya, itu bukan substitusi. Kalau barang pengganti harus substitusi, itu lebih ke lihat ke harganya. Jadi kalau harga ikan itu kan lebih murah ya gitu ya, harga bebek gitu ya, yang nggak jauh juga dari ayam gitu kan ya, kadang emang lebih mahal, kadang emang lebih murah ya gitu. Kalau udang juga seperti itu gitu kan, cuman mungkin memang lebih banyak dicari ayam karena mungkin ayam lebih mengenyangkan gitu ya. Nah, terus 2, efek pendapatan. Nah, efek pendapatan ini maksudnya gini, jadi walaupun pendapatan itu tetap, pendapatan masyarakat tetap gitu kan ya, kalau emang terjadi harga ayam itu naik dan permintaan ayam akan turun gitu ya, ya memang
tetap aja gitu ya, ini sebenarnya kondisi dimana ketika pendapatan semua orang tetap, tapi harga-harga bahan baku gitu atau sembako itu naik gitu. Nah ini makanya sebenarnya ini yang memicu, kalau kalian pengen tahu kenapa sih buruh-buruh itu pada demo gitu, itu didasarkan sebenarnya sama ini juga loh, salah satunya karena mereka melihat gitu kan ya, setiap tahun gitu kan bahan baku, bahan pokok gitu kan ya, itu naik terus gitu loh. Makanya buruh-buruh itu pada ini ya, pada nyecer pemerintah untuk menaikkan yang namanya UMR, upah minimum rata-rata, atau biasanya disebut sih kalau ini gaji pokok ya gitu ya, gaji pokok gitu ya. Nah itu ya teman-teman, jadi dasari oleh itu. Terus sekarang kita ke memahami hukum penawaran. Nah kalau tadi permintaan itu demand, ini adalah supply gitu ya, penawaran itu adalah supply. Nah ini dari sudut pandang penjual atau nah simbolnya ada sendiri adalah quantity of supply gitu ya. Nah kenapa nih dari sudut pandang penjual? Karena misalnya kamu gitu ya, atau teman-teman tuh punya resources atau sumber daya atau modal gitu kan ya, orang yang punya sumber daya atau modal dan teknologi untuk memproduksi barang dan jasanya dengan tujuan mendapatkan profit, keuntungan. Nah jadi kalau teman-teman itu punya resources, misalnya yang lebih atau modal yang cukup dan teknologi untuk memproduksi barang dan jasa kayak gitu ya, dan digunakan untuk mencari profit atau keuntungan, nah itu berarti teman-teman sudah tergolong yang namanya gitu ya pembuat penawaran gitu kan, alias penjual gitu ya. Nah teman-teman juga akan nanti ketika teman-teman sebagai penjual, pengusaha, pedagang, pengusaha, teman-teman akan berencana berapa banyak barang yang nantinya kamu produksi lalu kamu akan jual gitu ya. Nah sekarang kita beralih ke hukum penawaran. Jadi bunyi gini ya, semakin tinggi harga atau P suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Nah ini Bu Deka tambahin. Ini maksudnya, lupa kasih simbol ya. Ini maksudnya adalah S ya. Gitu. Ini maksudnya GS. Nah, untuk membantu penerapan logikanya teman-teman, jadi Bu Deka buatkan ya tuh kalau misalnya P naik atau harga suatu barang naik, maka penawarannya akan naik. Beda dengan permintaan, dia berbanding terbalik. Kalau ini adalah berbanding lurus. Kenapa? Karena dua-duanya naik. Kalau permintaan tadi salah satunya naik, salah satunya lagi turun, kayak gitu ya. Nah, kenapa hukum maaf ya nih, ada typo dikit. Nah, kenapa hukum penawaran seperti itu? Yang pertama, adanya marginal cost atau tambahan biaya ketika menambah satu unit output yang diproduksi. Nah, contohnya adalah gini, ketika kamu jualan donat, hari pertama kamu coba-coba buat donatnya 10 buah gitu kan, kalau buat lebih takut nggak laku. Misalnya ini first kamu itu ngejual donat itu ke teman-teman kamu, nah ternyata pas dijual animo dari teman-teman kamu itu bagus banget, antusias banget, dan laku dong semua gitu ya, dan para pembeli meningkat di sini ya. Dan para pembeli itu meningkat maksudnya gini, pada request, ya kok cuma buat 10 donat sih, ayo dong buat lebih dari 10 gitu. Akhirnya kamu besokannya jadi buat 20 donat gitu ya, jadi buat 20 donat. Nah pastinya kalau kamu buat
10 donat sama 20 donat itu beda dong, yang namanya biaya atau costnya gitu kan. Modalnya juga nambah dong untuk bikin 20 donat gitu ya. Nah jadi di sini di kotak yang 3 ini dijelaskan menambah output gitu ya, akan membuat penawaran tuh naik gitu ya. Produsen juga akan menambah gitu kan, artinya produsen akan menambah jumlah barang yang dijualnya, nambah cost juga gitu ya, nambah costnya juga, nambah biaya juga, otomatis harganya pun akan naik gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya ya, kenapa nih didasarkan harganya naik gitu kan ya, karena memang setiap tahun atau misal apa ya, at least itu 6 bulan sekali gitu kan ya, harga-harga bahan baku pasti naik gitu ya. Nah itu makanya kenapa hukum penawarannya seperti itu, jadi berbanding lurus, QS apa P-nya naik gitu ya, otomatis QS-nya atau penawarannya juga akan naik. Oke teman-teman, gitu aja penjelasan dari Bu Deka, semoga bisa paham dengan apa yang Bu Deka jelaskan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh ke Bu Deka. Thank you guys.